nggak bisa punya rumah. Sebentar aku mengundang Kang Adit dulu. Adit yang mulia. Nah, aku sudah invite beliau, nanti dia akan join ke sini. Kang Adit, ini di dapur, ya, salah Adit. Halo. Untung bukan sisi acak-acakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berhubung IG live-nya tentang rumah ya, jadi pemandangan pertama langsung real banget gitu, langsung dikasih kita meja makan Kang Adit. Untung bukan cucian itu tadi, nggak apa-apa. Aman Dit, nggak ada yang kelihatan cucian. Oke, by the way, tanya-tanya dulu dong, gimana kabarnya Kang Adit? Sehat? Saya sehat, alhamdulillah. Noni sama Tewina gimana? Aman. Sehat, aman. Hari ini lulus isoman, yeay. Yeay. Jadi udah nggak hitam lagi di Peduli Lindungi, udah nggak hitam lagi. Udah nggak hitam, jadi udah bisa langsung masuk mall. Besok rencananya aku mau ke mall. OTG atau apa? Semuanya. Ada gejala OTG? sedikit. Enggak ada gejala sedikit, tapi mudah-mudahan nggak terlalu serius. Oke, baiklah. Kita kembali ke topik. Oke. Ya. Aku pertama-tama berhubung suasananya masih 17-an nih ya. Jadi kita nyerempet-nyerempet dulu lah dikit nih. Orang-orang tuh banyak yang ngomong tentang merdeka finansial. Wow. Jadi aku mau mengajukan pertanyaan pertama yang langsung jeger gitu ya. Aku mau nanya sama Kang Adit dulu. Kang Adit, menurut Kang Adit tuh ya, merdeka finansial versi Kang Adit tuh kayak gimana sih? Oke. Versi orang beda-beda karena mungkin definisinya beda-beda juga kali ya. Yes. Kalau misalnya kita mau ngomong di level filosofik, itu mungkin sesuatu yang gue pernah tulis di Sabtu Bersama Bapak di tahun 2014. Merdeka finansial itu mungkin lebih ke gini ya. Waktu itu di novel saya pernah nulis, waktu kecil nggak nyusahin orang tua, udah tua nggak nyusahin anak. Mungkin itu kali ya. Secara filosofis mungkin bagian keduanya, kalau udah tua tuh nggak nyusahin anak. Tapi itu mungkin maksudnya itu kan high level doang kan, itu user story gitu. How-nya gimana gitu, to make it happen tuh gimana, itu kan jalan yang sangat panjang ya. Dan mungkin orang-orang berliku. Kalau misalkan kita ngambil definisi yang jauh lebih simpelnya, mungkin saya nggak tahu apakah ini perkataan yang bijak atau tidak. Makanya saya bukan certified financial planner. Mungkin Tewina sama Tenoni bisa bantu saya di sini. Selama cash flow positif sih ini ya. Tapi maksudnya jadi kan karena gini, selama cash flow positif itu artinya gede. Maksudnya gini, abis operasi jantung cash flow masih positif, ya itu kan oke kan sebenarnya kan. Ya kan? Karena kalau misalkan cash flow kita tiap bulan positif. Karena mikirnya gini, kalau misalkan cash flow tiap bulan positif, berarti kan sesuatu menggunung ya. Itu satu. Terus kedua, berarti kita punya aset aktif. Gitu loh. Yang kita punya aset aktif yang kita bekerja untuk kita gitu, di umur berapapun kita. Mungkin itu kali ya. I don't know, mungkin itu oversimplified, tapi mudah-mudahan itu sesuatu sudut pandang yang bisa diambil juga. Memiliki cash flow positif dari aset yang aktif, mungkin gitu kali kalau misalnya sedikit lebih detail. Silakan kalau gitu. Bawin, versi Bawina, merdeka finansial. Nah, jadi kan belakangan ini tuh kita suka dengar FIRE ya, Financial Independence Retire Early. Ya kan, suka dengar nggak FIRE? Itu kayak gerakan gitu ya kalau di Amerika. Orang-orang pengen financial independence retire early. Pas ditranslate ke bahasa Indonesia, itu jadi kayak banyak belok. Sebenarnya nggak perlu dipertengkarkan, nggak perlu diperdebatkan sih. Tapi buat aku, definisinya tuh agak berbeda. Financial independence sama financial freedom tuh dua hal yang berbeda menurut aku. Financial independence kan kita taunya hari kemerdekaan, jadi hari independence gitu ya. Padahal kan nggak gitu diksinya gitu ya, kalau menurut aku nih. Tapi ini kan cuma permainan diksi kan, jadi
silahkan mau Iya, ngambil iya. kesimpulan yang mana. Tapi buat aku nih, financial independence itu artinya dia mandiri, dia independen, dia bisa berdiri di kakinya Iya. sendiri. Definisinya Iya. belum tentu dia merdeka gitu. Free. Kalau dia Iya, belum tentu dia independen free. ya kan, beda kan Dit. Tapi mungkin karena orang Hmm. taunya Independence Day, hari kemerdekaan, jadi dipikir independen sama merdeka itu sama gitu. Enggak, maksudnya enggak gitu. Financial independence itu adalah pada saat si seseorang ini memulai hidupnya sendiri terpisah dari apa ya, induk semangnya, apakah sama orang tuanya ataukah tadinya bergantung sama pasangan, kemudian dia jadi sendiri gitu. Tapi jadi langkahnya tuh ada 3. Bisa mengatur cash flow-nya sendiri secara positif kata Adi tadi. Yang kedua adalah kalau dia punya utang dia bisa bayar sendiri. Ini tuh konteksnya ada anak-anak yang tadinya punya kartu kredit nebeng orang tuanya. Nah sekarang enggak, dia punya sendiri gitu. Yang ketiga adalah pada saat nih dia punya rumah sendiri dengan berbagai caranya masing-masing, tapi dia memulai proses untuk punya rumah sendiri. Ini independence. Ini beda sama financial freedom. Kalau financial freedom dari sisi finansial, ukurannya, ada finansial tuh ada angkanya kan, berarti kan ya. Kalau Adit kan tadi menulis bilang referensinya waktu nulis novel, nggak salah itu. Tapi kalau finance kan harus ada angkanya. Jadi gini, betul, itu dia. Orang bisa mempertahankan cara hidup dan gaya hidupnya, cash flow-nya tentu saja positif, tadi sama, tapi berarti dia tidak bergantung sama satu pekerjaan utama. Jadi dia punya beberapa aset yang bisa menghasilkan, dan jumlah penghasilannya itu harus lebih besar daripada pengeluarannya dia, plus tujuan finansialnya tuh tercapai. Artinya kalau hari ini punya satu pekerjaan, dia quit hari ini pekerjaannya, ada aset yang akan membiayai pengeluaran dia, dan si tujuan finansial itu tetap tercapai prosesnya. Maksudnya kan tujuan finansial itu sepanjang hayat akan ada terus ya. Nah, si aset-aset itu bisa membiayai pencapaian tujuan. Itu baru freedom atau merdeka. Jadi sekarang kita yang mana nih? Yang independence atau yang freedom? Jangan sampai kita berpikir, oke, aku mau financial independence umur 45. Lama banget ya, itu kayaknya umur 25 juga udah bisa mulai deh independence gitu. Menurut aku ini harus di-clarify supaya kita nggak bingung sama definisi FIRE yang sering didengungkan di Amerika misalnya gitu. Oke, itu lumayan menjawab ya. Jadi independen sama freedom itu dua hal yang berbeda. Oke, baiklah. Nih, aku tuh tadi agak tertarik ketika Mbak Wina udah bilang independen itu related dengan terpisah dari induk semangnya. Artinya itu berarti proses mereka punya tempat tinggal sendiri, punya properti sendiri, atau ya bagaimanapun, maksudnya intinya tinggal terpisah lah, antara dia punya properti atau dia sewa, bagaimana dia bisa akhirnya mandiri gitu ya. Nah, kasih tahu dong usia berapa sih Mbak Wina sama Kang Adit beli rumah pertama, dan usianya kan bukan berapa tahun yang lalu kan. Nah, siapa duluan yang mau jawab? Silakan. Silakan, nggak apa-apa. Aku ya Kak, Mbak Wina duluan. Aku tuh nikah tahun 2000, udahlah buka aja ya. Aku nikah tahun 2000. 22 tahun yang lalu. Ya, waktu nikah tinggal sama mertua dulu kan, 3 atau 4 bulan. Sudah itu pengen kita ngontrak lah, jadi tim kontrakan. Jadi tim sewa nih aku waktu baru nikah. Padahal disediakan kamar sama mertua, jadi kalau mau nebeng juga bisa gitu. Tapi enggak, kita harus independen gitu kan. Terus gini waktu itu, keinginan aku sewa Taman Rasuna, apartemen, tapi kenyataannya mampunya sewa di Cibubur. Reality ya, ya. Menerima kenyataan hidup bahwa dengan penghasilan berdua waktu itu, kemampuan kami adalah sewanya 30 km ke arah selatan dari Jakarta. Itu 2 tahun ngontrak, abis itu baru beli rumah. Jadi emang ada prosesnya, nggak tiba-tiba langsung punya rumah. Itu pun karena ada struktur penghasilan yang kemudian memberikan ruang untuk kita mampu nyicil. Oke, baiklah. Jadi pertama kali beli rumah itu, tadi usianya nggak dikasih tahu ya berapa, tapi yang jelas 2 tahun setelah menikah. 26. Ya nggak mau ngomongin umur. Kak Adit, nggak boleh kurang gitu ya, harus kasih tahu umurnya berapa. Berarti itu tahun 2006 saya umur 29. Umur 29 itu
punya rumah lunas. Dalam artian jadi kan gini, kalau misalkan saya itu waktu itu gini, sama waktu itu wah nggak ada duit nih gitu kan. At one point setelah kerja 1 tahun apa 2, enggak, gue pernah tuh pernah kerja setelah berapa tahun gitu, tabungan di rekening tuh sedikit sekali, terus gitu, aduh gue kapan nikahnya ya gitu, stres banget. Terus tapi dari situ gue baca ini Jack Schwartz, bukan Jack Schwartz, Dave Schwartz kalau nggak salah, The Magic of Thinking Big. Jadi kalau lu kekurangan duit, lakukan either 2 hal atau keduanya, increase your income atau kurangin expense lo gitu kan. Nah terus ya gaji gue kan waktu itu kan kecil ya, terus gitu, aduh gue ngapain ya, akhirnya ya udahlah, gue keahlian gue kan lucu, akhirnya gue nulis novel jomblo, karena waktu itu nggak ada channel untuk stand up, nggak ada channel untuk stand up, nggak semudah itu dulu, nggak ada channel untuk stand up. Berarti next stand up ya? Nggak punya link ke dalam industri film gitu kan. So what can I do? Untuk melucu ini berarti gue cuma nulis doang gitu. Ya udah akhirnya gue nulis. Nah justru dari situlah akhirnya bisa mengikuti itu. Jadi increase your income. Oke, dengan double income itu, jadi siang kerja malam nulis, dengan kondisi seperti itulah baru bisa nikahin istri gitu. Dan waktu itu pakai perhitungan juga, kebetulan emang saya sengaja gimana nih caranya untuk nge-further raise income nih. Akhirnya saya memilih untuk merantau. Nah, merantau keluar pulau gitu, dimana di situ selama berapa tahun saya meskipun kerjaannya nggak enak, meskipun segala macamnya nggak enak lah, tapi akomodasi dibayarin, jadi saya memiliki saving power lebih gitu tiap bulannya gitu kan. Akhirnya itu dilakuin tuh, siang kerja malam nulis, ngerantau segala macem. Pulang-pulang ya akhirnya dapetlah apa yang dimau gitu. Akhirnya beli rumah itu. Jadi dan ketika orang galau dengan aduh gue pengen punya rumah tapi gue nggak punya duit segala macem. Oke. Itu statement yang valid, tapi kalau misalnya, tapi kemudian mungkin statement kedua adalah, then what can we do about it? What can you do about it? Gitu kan ya. Because I've been there, done that gitu, dan this is what I did. Terus ya gitu, dan ternyata memang ada di tangan kita ininya, ya, bukan di orang lain gitu. Karena ada di tangan kita mau apa enggak. Seperti itu sih waktu itu ya. Jadi ya seperti itu sih pengalamannya waktu itu. Jadi kalau bisa aku simpulkan ya, jadi Kang Adit tuh seperti memecah suatu hal yang gede. Aduh, gue pengen punya uang untuk beli rumah. Jadi goals kecil-kecil yang doable gitu ya istilahnya ya. Betul, actionable items lah ya. Yes, kalau gue ngerantau lah, kalau gue jadi tulis lah gitu. Bukan hanya merantau. Harga rumah. Iya, dengan segala pengorbanannya tentunya ya. tapi mungkin waktu itu jadi ada panen gitu ya, Dit. Ada panen gitu ya di ujung ya. Betul kayak makanya dulu mungkin belum ketemu sama Teh Noni sama Teh Wina, tapi it was sort of like tujuan lo apa? Oh, tujuan gua ini. Tujuan gua A di umur ini, tujuan gua B di umur ini gitu ya. Jadinya waktu itu ngejar sebisa mungkin gitu. Iya. Nah, in terms of financial planningnya sih, gue cukup buruk dalam artian kalau misalnya ada duit ya udah taruh di bank gitu. Tapi I was not concentrating on yang ini masuk. Iya. Gue nggak concentrate ke yang ini masuk saham, yang ini masuk reksadana, yang ini gue beli emas, enggak. Tapi I was concentrating on stream of income gue nih, gue gedein. Kebayang kan? Itu sih yang waktu itu gue kejar, dan ya udah babak pertama hidup sih dapet sih. Oke. Pastinya mengejar babak pertama itu tidak lepas dari drama-drama dong ya Kang Adit. Boleh nggak ceritain dramanya yang masih teringat dan masih kerasa nyebelin gitu tuh apa? Apa ya? Ya mungkin capek kali ya, karena kan maksudnya gini kan, orang ya udah berkarya aja, karena kalau misalnya berkarya aja nanti lo orang kenal, duit datang dengan karya lo gitu. Tapi waktu itu actually
gue inverted lebih ke enggak, gue butuh duit. Dan apa nih yang gue bisa? Gue butuh duit bos gitu kan. Gitu. Lupa selamat tinggal passion gitu kan. Ya apa? Gue waktu itu gini kan. Waktu itu kan kayak waktu itu gini. Apa yang gue bisa? Gue bisa ngelucu. Oke. Waktu itu kan ada kayak lingkaran-lingkaran gitu. Yang ini yang gue bisa. Ini yang gue this is what I'm good at and this is what I'm getting paid and this is what the market need gitu kan ya, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya lingkaran-lingkaran gitu deh. Terus ketemu waktu itu nulis dan ya udah, I'll go through with it. Ya, I go through with it lah gitu kan. Karena tidak ada very early on gue baru sadar bahwa nggak akan ada yang nolong gue kecuali gue. Ya kan? No one is going to hand me out money nih, atau nggak, no one is going to hand me out rumah gitu. Nih, this is home for you. Enggak, I have to shape my own future gitu kan.